standar acuan, dan standar perhitungan guna menghasilkan produk satu sistem fungsional yang dapat berjalan secara optimal. Jadi sebuah engineering design itu di mana kita membuat suatu sistem yang telah dari yang terkumpul dari berbagai subsistem sehingga menjadi suatu kesatuan dengan tentu saja mengacu kepada standar-standar yang berlaku ya. Kemudian sesuai dengan standar-standar perhitungan yang telah ditetapkan sehingga menjadi suatu desain sistem yang berfungsi secara optimal. Kemudian apakah engineering design sistem kontrol dan instrumentasi PLTU, di mana kita seorang engineer menentukan sistem pengendalian, peralatan instrumen proteksi, dan spesifikasi yang akan digunakan dalam beberapa sistem dan subsistem yang terdapat di PLTU. Sebagai kita ketahui, di PLTU ini kan terdapat beberapa sistem untuk mulai dari water treatment, wastewater treatment, kemudian dari boiler, turbin, dan juga dari cold handling system, fly ash, dan sebagainya. Nah, dari sini kita dari sistem-sistem tersebut pasti akan berbeda prosesnya dan sistem kontrolnya. Ya, oleh karena itu kita di sini membuat bagaimana sistem pengendalian dan peralatan instrumen yang dipakai di sistem-sistem tersebut. Kemudian ini secara umumnya tahapan-tahapan di sistem instrumentasi dan kontrol PLTU tentu saja pertama tidak terlepas dari kapasitas pembangkitnya sendiri, karena tidak akan bisa kita samakan desain yang untuk kapasitas pembangkit yang besar dengan yang kecil, karena tentu saja itu akan berpengaruh terhadap desain seperti desain kapasitas dan juga desain secara komponen-komponen mekanikalnya dan juga komponen-komponen elektrikalnya. Karena sistem instrumen sendiri kan biasanya dia menempel di peralatan-peralatan main equipment yang terdapat pada sistemnya seperti pompa, fan atau kompresor dan yang lain. Kemudian kedua dari kapasitas pembangkit kemudian kita lihat tipe boiler yang digunakan. Untuk PLTU sendiri biasa umumnya banyak kita gunakan pressurized coal yang sekarang umum digunakan, kemudian boiler tipe CFB dan juga stoker. Karena dari tiga ini tentu saja pola pengoperasian, pola kontrol, serta pola pembakarannya juga berbeda gitu. Kemudian dari desain turbin, turbin sendiri istrinya sama, cuman turbin ini pun terkait dengan kapasitas pembangkitnya. Ya kalau misalkan kita lihat desain pembangkitnya kecil, misalnya hanya terdiri untuk turbin misalnya hanya terdiri dari high pressure dan low pressure. Tapi kalau dia kapasitasnya makin besar, nanti akan ada intermediate pressure turbin. Nah, nanti di situ mempengaruhi terhadap jumlah pertama seperti jumlah sensor bearing yang digunakan, kemudian sistem-sistem ekstraksi drain ke turbin itu akan pengaruh ke jumlah stasi yang digunakan dan juga kemudian mungkin ada proteksi tambahan yang lain apabila turbinnya pun secara kapasitas juga semakin besar. Dan juga selain itu pun turbin ada juga misalkan dengan kapasitas yang sama, dengan kapasitas yang lebih besar, tapi dia misalnya menggunakan single case atau dual case. Nah, di situ juga berpengaruh terhadap peralatan sensor-sensor yang akan terpasang pada turbin tersebut. Kemudian terkait flue gas desulfurization, yaitu terkait untuk penanganan emisi dari gas buang dari boiler. Di situ tentu di sini terkait FGD, dia sendiri, untuk FGD sendiri ada beberapa tipe yang digunakan ya. Ada dari dry, semi dry, ada yang wet, dan juga ada yang seawater FGD. Dari situ pun sistem instrumen dan pengendaliannya berbeda-beda karena secara desain dari sistem mekanikalnya pun berbeda. Otomatis sistem instrumennya pun akan mengikuti sesuai proses data yang dibuat. Kemudian generator juga di sini kita melihat sistem proteksinya dan juga sistem pendinginnya. Apakah dia menggunakan udara atau dia menggunakan sistem hidrogen. Walaupun sekarang mungkin generator untuk skala 200 MW
udah bisa menggunakan udara ya. Kemudian sistem electrical juga seperti MV dan LV switchgear, kemudian unit auxiliary trafo, generator step up transformer. Di sini juga untuk sistem instrumentasi juga perlu memperhatikan sistem electrical di pembangkit itu juga, seperti kita perlu memperhatikan juga seperti single line diagramnya dari electrical seperti apa. Jadi dari situ kita tahu peralatan-peralatan apa saja yang kita gunakan di pembangkit itu terkait desain single line diagramnya electrical. Kemudian dari LV dan LV switchgear juga ini terkait nanti equipment mungkin seperti motor-motor yang digunakan pada pembangkit. Nah ini juga berkaitan juga ke kapasitas pembangkit. Kalau misalkan kapasitasnya kecil pembangkitnya, PLTU kecil atau seperti stoker ya, itu bisa jadi dia tidak menggunakan motor MV yang rata-rata biasanya menggunakan motor LV. Adapun untuk MV switchgear mungkin hanya digunakan untuk auxiliary trafo breaker di situ untuk breakernya auxiliary trafo bisa mungkin menggunakan yang menggunakan MV switchgear. Tapi kalau sistem motor-motor yang digunakan di pembangkit rata-rata hanya menggunakan LV switchgear, kecuali untuk pembangkit yang udah skala 50 MW ke atas. Nah situ biasanya rata-rata untuk PLTU udah menggunakan juga MV switchgear. Kemudian untuk balance of plant-nya sendiri, kita lihat seperti ada sistem core handling, fly ash handling, water treatment, wastewater, fuel oil storage, ammonia handling. Itu ammonia handling terkait untuk sistem SCR dan juga fire protection. Ya mungkin bagi yang belum mengetahui SCR ini selective catalytic reduction untuk mengurangi emisi NOx pada boiler. Karena sekarang ini terkait peraturan emisi kan sekarang lebih ditekan ya, jadi terutama apalagi kita tahu untuk pembangkit yang menggunakan boiler PC dengan temperatur yang di atas 1000, maka kecepatan pembentukan NOx itu akan lebih cepat, sehingga untuk mengakomodir reduction NOx-nya itu harus menggunakan SCR. Nah, jadi dengan menggunakan SCR ini dia memerlukan tempat untuk storage amonia hingga untuk handlingnya juga. Kemudian untuk terkait substation automation system, ya untuk substation ini kita di PLN sendiri sudah ada standar di SPLN. Jadi untuk substation sendiri juga ini tergantung si pembangkit, dia grade-nya akan keluar ke tegangan berapa, apakah 150 atau 275 ataupun hanya pembangkit kecil yang langsung ke 20 kV. Kalau pembangkit yang kecil 20 kV biasanya hanya menggunakan 20 kV switchgear, tidak perlu substation yang seperti DCS. Ya, jadi ini standar-standar yang digunakan. Di antaranya IEC, ada ISA juga. Ini standar-standar yang sudah umum kita tahu, standar-standar digunakan dalam melakukan engineering design. Kemudian ada NFPA juga, ada ANSI, ada ASME, ada IEEE. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa kok biasanya kan kalau untuk komponen elektronik di instrumen biasanya rata-rata IEC dan IEEE. Tapi kenapa kok ada NFPA? Jadi untuk kita ketahui bersama, jadi NFPA sendiri diperlukan karena di standar NFPA juga di situ disebutkan terkait proteksi boiler. Mandatory proteksi boiler juga disebutkan di NFPA, detailnya kalau salah di NFPA 85. Kemudian untuk standar fire protection detector di situ disebutkan juga di NFPA 72, di situ disebutkan. Oleh karena itu NFPA juga tidak terlepas dari standar kita dalam melakukan engineering design. Kemudian terkait ANSI dan ASME, sini ketahui ASME diperlukan juga karena terkait seperti material-material yang digunakan untuk peralatan alat ukur, seperti contohnya thermowell, RTD dan juga transmitter. Di situ diatur mengenai standar thermowell yang digunakan berdasarkan parameter yang akan diukur seperti batasan temperatur, kemudian tingkat korosi. Di ASME ini kan kita diatur, jadi tidak terlepas juga untuk sistem instrumentasi ini tidak terlepas juga dari ASME. Nah, kemudian juga standar-standar lainnya seperti JIS, British Standard, IN, EPRI, dan DIN, dan juga SPLN. Inilah standar-standar yang
yang umum kita gunakan dalam melaksanakan engineering design. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang ini desain field instrumen terkait switch. Switch ini gimana kita seorang engineer menentukan tipe output yang digunakan yang dikaitkan dengan fluida. Kemudian peralatan utama saja yang menggunakan switch ini seperti tank, superheater, drum, BFP, conveyor dan lain sebagainya. Nah, kemudian penggunaan jumlah torque switch. Ya, jadi kalau dalam switch ini seperti contohnya limit switch, di situ dia ada batasan nilai torque switch-nya berapa Nm. Kemudian ada penyebutan lokasi instalasi switch yang mulai dijangkau oleh operator. Dan jangan lupa kita juga agar instalasi sistem switch yang kita pasang ini dapat dijangkau oleh operator dan juga oleh tim maintenance. Seperti contoh, kalau kita mau contoh, misalkan kita menginstalasi di sipan loader, JT ya. Di sipan loader itu kan kadang posisi tinggi dia, kadang posisi lengannya kalau sipan loader ada yang levelized, elevasinya tinggi, level lengannya, jadi itu perlu juga diperhatikan lokasi instalasinya agar bagaimana tim maintenance juga bisa mudah mengakses ke ke peralatan tersebut. Kemudian penyebutan kemampuan dalam menahan meminta resource pressure sebesar 1,5 kali dari desain tekanan maksimum. Ya, ini sebagai contoh pressure ya, sebenarnya nggak punya pressure seperti temperatur juga. Jadi kita juga perlu disebutkan juga dalam engineering design itu agar yang kita pasang ini mengakomodir apabila terjadi sesuatu yang di luar batas normal operasi. Misalnya pompa beroperasi dalam tekanan 40 bar. Ya, kita pasang juga untuk proteksi atau alatnya tersebut mengakomodir nilai yang lebih. Tujuannya apa? Agar jika terjadi sesuatu yang abnormal bisa terekam, bisa masuk ke terekam kita sebagai historical, sehingga kita mengetahui masalahnya. Jadi kalau kita memasang dengan yang sesuai dengan value-nya, operating parameternya yang sesuai hanya sebatas limitnya normal operating pressure, normal operating value-nya, jika terjadi sesuatu yang di luar batas, kita tidak tahu gitu. Karena itu pernah juga kita menentukan desain dari peralatan instrumen itu sebesar 1,5 kali dari desain maksimum. Kemudian instalasi pemasangan switch hub, kemudian ketahanan terhadap korosi, kemudian penggunaan electrically independent single pull double throw atau double pull double throw. Di sini terkait switch ini terkait kayak sistem relaynya ya, di peralatan switch itu relaynya dia pakai SPDT atau DPDT. Kemudian standar internasional atau PLN yang digunakan untuk metode instalasi dan proteksi dan sebagainya. Baik, itu tadi menjelaskan secara umumnya. Kemudian ini contohnya, misalkan switch yang dipasang ya. Untuk sebagai contoh pressure switch ya, di sini umumnya pressure switch mana saja yang kita gunakan. Sebenarnya ini banyak contohnya, cuman saya mengambil beberapa lokasi seperti contohnya boiler furnace pressure untuk batas proteksi, misalkan furnace pressure high atau low gitu, high atau low. Kemudian instrumen air pressure high atau low. Ini contoh-contoh untuk lokasi, misalkan untuk kapasitas switch yang kita gunakan untuk pressure switch. Ini salah satu contohnya, ini boiler furnace pressure atau instrumen air pressure. Kemudian level switch di sini bagi contohnya sebagai hot well condenser. Misalkan kita pasang untuk batas limit hot well level condenser low atau high. Kemudian dimin water tank level low. Walaupun sebenarnya memang udah ada pengukur sudah ada alat ukur, misalnya transmitter ya di hot well condenser dan juga dimin water tank. Tapi level switch-nya juga sebagai bisa digunakan sebagai komparasi value antara si pengukuran analog dari transmitter dengan pengukuran dari level switch itu sendiri. Kemudian limit switch di sini banyak digunakan, contohnya di aktuator ya, udah umum di semua industri, aktuator pneumatik. Kemudian diverter gate ini dia di sistem call handling. Nah, di sistem call handling diverter gate untuk mengarahkan arah batu bara dari konveyor. Kemudian ada V-flow juga, V-flow discharge. Ya, ini juga untuk
Vflow di saat ini di sistemnya juga menggunakan limit switch karena dia menggunakan motor yang ada pistonnya, jadi dia harus si piston tersebut harus diberikan limit switch supaya si motor itu kerjanya tidak sampai menyentuh overload dan tidak merusak sistem mekanikalnya. Kemudian sebagai di steker reclaimer, ya ini sebagai di steker reclaimer juga umumnya dipasang limit switch pada di swing system ya. Swing system tuh untuk posisi dia ke kanan maupun ke kiri. Itu pun biasanya itu pun limit positionnya itu berdasarkan dari desain manufaktur dia berapa derajat kemampuan si steker reclaimer untuk jangkauan antara untuk dia bisa slewing. Kemudian ada temperature switch. Di sini ada temperature switch sebagai contoh kita pasang di cold feeder atau di mill untuk yang boiler PC, kemudian di closed cooling water. Dan di sini untuk proteksi juga di cold feeder ya, untuk mengetahui apakah temperatur di cold feeder ini masih aman, karena khawatir kalau terjadi self combustion di cold feeder yang bisa berbahaya juga. Oleh karena itu diperlukan juga temperature switch untuk memonitor kondisi batubara dalam feeder. Lanjut. Kemudian ini local measurement ya, hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi ya. Local measurement ini local measurement ini sebagai alat ukur juga yang umumnya dia bernilai, kalau tadi switch itu dia mengirimkan sinyal digital, tapi kalau local measurement ini untuk parameter di lokal operasi. Jadi seandainya operator mau melihat nilainya seberapa, tekanannya seberapa, nah inilah yang digunakan local measurement seperti pressure gauge, temperature gauge, flow gauge, dan yang lainnya. Di sini juga sama, untuk local measurement juga kita menjelaskan dan menentukan akurasi alat ukur tersebut, kemudian tipe yang digunakan yang dikaitkan dengan fluida. Sebenarnya misalkan dia pakai mengukur fluidanya air laut atau air dimin, kemudian peralatan utama yang mendukung untuk peralatan utama atau pendukung apa saja yang menggunakan instrumen ini seperti tank, water treatment, condensation system, BP, jalur filter dan lain sebagainya. Kemudian lokasi instalasi instrumen yang mudah dijangkau oleh operator, sama seperti tadi ya, seperti switch tadi juga intinya. Kemudian juga agar didesain si local measurement ini 1,5 kali dari maksimum operasi. Kemudian juga saya mengikuti standar-standar internasional atau standar PLN yang telah digunakan untuk metode instalasi. Nah, ini contoh-contohnya mungkin sudah pada umum semua ya, seperti pressure gauge, level gauge, temperature gauge. Di sini umumnya seperti pressure gauge umumnya dipasang seperti di sisi discharge pompa, kemudian pada tangki pertekanan di pressure vessel, kemudian press discharge, dan juga pada sistem SWRO, si water reverse osmosis. WRO juga sebenarnya dipasang juga untuk pressure gauge. Kemudian untuk level gauge umumnya level gauge kita pasang seperti level indikator ya, kita pasang di tangki-tangki ya, di water tank, service water tank, fire water tank, feed water storage tank. Yang feed water storage tank ini maksudnya untuk deaerator, kemudian hot well condenser, continuous blowdown, loop oil tank, fuel oil tank, dan chemical tank. Chemical tank ini biasanya untuk dosing di sistemnya water treatment. Kemudian untuk temperatur gauge, di sini umumnya untuk mengukur kondisi temperatur fluida ya, untuk mengetahui temperatur fluida yang kerja di close cooling water, open cooling, fuel oil line, loop oil, udara fans, feed water, condensed water, main steam, dan exhaust flue gas. Nah, dan juga biasanya umumnya nih lebih utama kalau di sistem pendinginan ini di heat exchanger ya. Saya lupa menuliskan, jadi di heat exchanger ini penuh juga bisa dipasang dua-duanya antara temperatur gauge atau temperatur transmitter, karena performa heat exchanger ini juga perlu secara kontinu dimonitor. Kemudian ini flow gauge. Flow gauge ini contohnya bisa kita pasang di misbed di misbed exchanger pada sistem WTP, kemudian si water supply dari si water feed pump, kemudian close cooling, open cooling, fuel oil supply, ammonia supply, chemical dosing, kemudian rotometer for sealing ya, untuk sealing udara, misalkan untuk pengaturan sealing udara di sistem boiler biasanya dipasang juga untuk rotometer ini. Tujuannya supaya monitoring
ada yang sebagian monitoring flow, ada sebagian juga monitoring velocity udara yang masuk untuk sealing system di boiler. Kemudian HPA fan air distribution. Ya, untuk HPA fan ini karena adanya pada di CFB, boiler CFB, ini misalnya ada flow gauge-nya juga untuk monitoring udara return dari separator dari backpass yang balik ke furnace. Ya, ini untuk tipe-tipe flow gauge-nya ada turbometer, oval gear positive displacement. Kemudian ini transmitter, ya ini transmitter bukan sekarang bagaimana sih kita menentukan agar kita memakai peralatan yang local measurement dan transmitter. Di sini saja untuk menggunakan transmitter didesain untuk monitoring proses yang bekerja secara kontinu, intermittent ataupun sekuensial, dan beberapa parameter proses yang dimonitor bersifat kritikal, krusial, dan berkaitan dengan proteksi serta interlock. Kemudian pada pengukuran yang bersifat kritikal untuk satu parameter bisa menggunakan lebih dari satu transmitter sebagai redundancy measurement. Contohnya di sini ada main steam flow, main steam temperatur, main steam pressure, feed water flow, level drum, dan masih banyak lagi ya. Kalau pada turbin misalkan speed sensor itu dia lebih, tapi dia bukan transmitter ya, dia transducer, sensor transducer, tapi biasanya untuk speed sensor itu rata-rata menggunakan sensor lebih dari satu, jadi harus redundant. Kemudian level derator juga umumnya lebih dari satu. Misalnya yang kritikal ya, yang misalnya yang digunakan mana set point value set point ini harus dijaga. Jadi dia diperlukan lebih dari satu transmitter sebagai redundancy. Kemudian karena di penjelasan sebelumnya harus dimonitoring proses secara kontinu. Jadi karena berarti si operator juga harus mengetahui, jadi dia harus mengetahui secara langsung melalui operator control room, melalui CCR, parameter-parameter yang penting harus dia selalu monitor. Karena tidak mungkin operator itu kalau kita hanya pasang local measurement, nggak mungkin operator harus tiap menit atau tiap jam dia harus ke lapangan itu yang ngeceknya. Apalagi ini berkaitan dengan proses yang bersifat tadi yang saya jelaskan terkait interlock, proteksi, dan juga sequence. Jadi harus dipasang peralatan-peralatan yang transmitter yang gunanya agar fluida yang terukur itu mengirimkan sinyal ke DCS sehingga sinyalnya diolah untuk kelanjutan proses atau sebagai value set point pada sistem kontrolnya. Ini sebagai contoh untuk redundancy measurement. Di sini untuk yang saya kotakin merah, di sini ada flow indikator ya, flow instrumen maksudnya, flow transmitter untuk main steam ya. Di sini sebagai contoh di contoh PND, salah satu contohnya ini pada superheater, setelah finishing superheater sebelum masuk ke turbin. Nah, di sini perlu dipasang flow transmitter gunanya untuk monitoring flow main steam yang masuk dari boiler ke steam turbin. Kemudian ini terkait contoh spesifikasi. Misalkan kita untuk menentukan spesifikasi transmitter, contohnya pertama untuk saja enclosure-nya ya, minimal IP66. Standar IP66 ini dia protected dari abu, dust spike, dan powerful water jet. Kemudian kita menentukan material diafram yang digunakan pada transmitter, apakah dia menggunakan stainless steel atau alloy atau alloy. Nah, di sini makanya tergantung fluid proses yang diukur. Untuk misalkan kita mau mengukur circulating water dari intake si water ya. Sebenarnya dari stainless steel juga sudah mumpuni, cuman tentu saja kalau kita menggunakan alloy itu biasanya dia akan lebih bagus, terutama dari segi ketahanan korosinya, dan juga dia akan lebih bagus karena dia kalau dia lebih bagus performanya, dia akan lebih akurat juga untuk membaca pressure-nya. Kemudian ada proses connection.
Ya, ini proses connection ini terkait proses connectionnya ke tappingan ke pipa ya. Jika dia menggunakan TNT setengah atau TNT seperempat, ini sih sebenarnya tergantung aplikasinya di lapangan seperti apa. Kemudian proses connection material, terus kemudian ada body material. Dan body material ini juga tergantung dari environment lokasi transmitter tersebut dipasang. Apakah dia di daerah yang high corrosive atau tidak, dan juga misalnya dia ke area yang high rentan daerah eksplosif atau tidak gitu. Karena kalau misalkan dia rentan daerah high eksplosif, tentu saja nanti mengaruh ke enclosure-nya. Enclosure-nya bisa naik, misalnya dari 66 bisa jadi 69K atau 68 atau berapa, sehingga ini pengaruh terhadap karena bisa jadi si transmitter ini dia sebagai untuk mengaktifkan proteksi ya. Jadi dia harus ditentukan sebaik mungkin. Nah, kalau kan kita menentukan standar enclosure-nya dia terlalu rendah, sedangkan dia digunakan untuk limit proteksinya sistem tersebut. Jadi ketika jadi suatu masalah atau sesuatu yang hazardous, sistem proteksinya bisa tidak bekerja karena parameter yang mengukurnya itu sudah keburu rusak gitu, karena terkait body material ini tidak kita desain secara tepat. Kemudian akurasi, secara akurasi ini terkait akurasi peralatan transmitter sendiri yang tentu saja misalnya terkait di market juga ya, rata-rata misalkan akurasi untuk tipe-tipe transmitter ada yang 0,5% dari span, ada yang mampu sampai 0,25. Itu tergantung kita sesuai kebutuhan kita, apakah parameter yang kita ukur ini benar-benar perlu sangat akurat. Nah, itu harus kita tentukan. Kemudian terkait komunikasi protokol untuk transmitter, di sini udah kita umumkan ya, yang kita menggunakan protokolnya diantaranya dengan menggunakan HART, High Address Remote Transmitter, itu satu kepanjangannya. Kemudian Smart Field, smartnya hampir sama dengan HART ya, cuman dia sistemnya tidak universal. Jadi untuk tipe transmitter yang Smart Field dia biasanya menggunakan alat komunikator untuk kalibrasinya dia yang satu merek, sedangkan kalau HART dia karena sudah universal, biasanya kita tipe HART yang kita gunakan pun bisa kompatibel dengan dengan banyak merek transmitter yang digunakan di unit. Kemudian ada foundation field bus. Nah, foundation field bus ini kalau di PLN sendiri sih biasanya agak kurang umum digunakan, karena kalau di PLN sendiri kita lebih banyak menggunakan untuk transmitter lebih banyak menggunakan protokol HART ya, protokol HART. Jadi untuk foundation field bus sendiri, kalau untuk saya sendiri belum pernah sih melihat untuk unit PLN untuk transmitternya dia menggunakan untuk protokol foundation field bus. Kemudian selanjutnya, nah ini terkait special measurement equipment. Kenapa dinamakan special measurement equipment? Karena kan dia memang alat ukur yang agak beda. Jadi sensornya tuh seperti sensornya dia khusus gitu. Seperti contohnya untuk monitoring emisi CEMS, Continuous Emission Monitoring System, di mana di situ kita bisa monitoring emisi nilai SOX, NOx, kemudian particulate matter, kemudian opacity. Selain itu juga bisa monitoring flow rate flue gas yang keluar ke chimney ya. Nah, jadi ini untuk PLTU ini merupakan komponen wajib yang harus dipasang CEMS ini, karena laporannya nanti ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian sesuai regulasi yang baru sekarang untuk PLTU diperlukan merkuri CEMS. Jadi untuk monitor nilai kandungan merkuri yang terdapat pada yang didapat dari hasil bakarannya si boiler. Nah, untuk merkuri CEMS sendiri dia agak khusus juga, dia peralatannya agak khusus. Jadi kalau kita lihat kita search di internet, biasanya packagingnya untuk merkuri CEMS ini berbeda dengan CEMS yang biasa.
Jadi ini jadi komponen tambahan juga untuk unit-unit pembangkit ya, PLTU batubara terutama untuk mercury champs ini. Kemudian ada vibration measurement system ya, atau VMS. VMS ini umumnya banyak terpang untuk di fan boiler ya, fan boiler, sistem boiler seperti ID fan, primary air fan, secondary air fan, FD fan, kemudian boiler feed water pump, kemudian condensate pump dan circulating water pump. Nah, ini tujuannya agar alat-alat rotating equipment ini bisa termonitor vibrasinya sehingga bisa membantu juga memproteksi peralatan-peralatan rotating ini agar jangan sampai si bearing ini rusak gitu. Jadi pada alat VMS ini kita selain mengetahui nilai vibrasinya, tapi juga bisa memasang batasan nilai proteksi yang digunakan pada alat-alat rotating tersebut. Jadi dari alat vibration measurement system ini bisa kita atur batasan nilai limit proteksi vibrasinya. Kemudian umumnya pada VMS ini menggunakan velocity dan accelerometer dan juga bisa menggunakan proximity ya. Proximity juga ada untuk yang tipe displacement. Kemudian untuk water analyzer di sini untuk water analyzer nih biasanya dipakai juga di water treatment dan juga di rack sampling pada sampling water dari air boiler dan juga aerator serta air kondensat. Sini untuk water analyzer yang digunakan untuk monitoring pH, silika, conductivity, kemudian dissolved oksigen, dan juga ORP, oxidation reduction potential. Kemudian ada turbine supervisory instrument. Ini rata-rata kalau turbine supervisory instrument yang kurang sensornya adalah tipe proximity. Kemudian ada flame detector, yaitu untuk kita tahu untuk di burner. Kemudian ada oxygen analyzer dan juga ada untuk monitoring CO analyzer di mill. Nah ini untuk sebagian untuk penambahan, sebenarnya ini CO analyzer di mill ini tujuannya untuk penambahan safety ya, untuk safety agar terhindar jadi ketika misalkan si mill ketika lagi sedang operasi dia tiba-tiba trip, terjadi penumpukan batu bara di situ, itu sebagai proteksi agar bagaimana ketika teman-teman maintenance mau online maintenance dia melihat nilai CO-nya agar jangan sampai ketika dia ketika dia akan membuka millnya itu terjadi explosion karena si batu bara terdispersi dia. Oleh karena itu CO analyzer ini bisa juga jadi mandatory terutama untuk si boiler di untuk instalasi di sistem millnya. Dan beberapa PLTU sudah menggunakan sistem ini untuk CO analyzer di mill. Kemudian sini saya akan memberi contoh untuk turbine supervisory instrument. Untuk apa-apa sih di turbine supervisory instrument ini yang perlu seorang engineer tuh tahu poin apa-apa aja yang harus berada di turbine supervisory instrument. Pertama tentunya proximity sensor, kemudian ada shaft eccentricity atau bisa kita sebut rotor eccentricity. Kemudian ada differential expansion, kemudian ada speed sensor, kemudian ada shaft position. Shaft position ini dia untuk monitoring aksial si turbin ya, pergerakan aksial si turbin. Kemudian ada bearing seismic vibration. Nah ini biasanya tergantung desain dari yang saya bicarakan di awal tadi, tergantung desain dari si turbinnya. Terkadang ada beberapa desain turbin dia juga perlu juga ditambahkan untuk bearing seismic vibration. Jadi untuk sebagai komparasi dari pengukuran proximity-nya tersebut. Nah biasanya kalau untuk bearing seismic vibration ini biasanya di-install di rumah bearingnya, di casing bearingnya. Nah, kan kalau proximity sensor kan dia di-install dalam dekat di dalam bearingnya tersebut gitu. Kemudian kalau untuk bearing seismic ini dia di rumah bearingnya ataupun di casing bearingnya. Kemudian untuk kivasor. Jadi kivasor ini sebenarnya memang belum bukan sesuatu ini ya mandatory dari sistem turbine supervisory instrument, tetapi kivasor ini sangat penting karena untuk melakukan analisa predictive maintenance ya, karena kalau hanya kita mengandalkan proximity sensor kita hanya mengetahui apakah
Contohnya si turbin tersebut dia vibrasi atau tidak gitu. Kan tapi kalau dengan adanya kifasor ini dia bisa mendeteksi angle-nya dan juga orbitalnya si si turbin itu sendiri, si rotating equipment itu sendiri. Jadi dari situ dia jadi alat turbin supervisory instrument ini dibantu dengan kifasor, dia bisa mendapatkan nilai bisa memonitoring, bisa menganalisa vibrasi yang terjadi pada si rotating equipment itu sendiri. Sebagai contoh, dia bisa mendetek crack detection, drop detection. Drop detection ini seperti tergores ya. Kemudian shaft balancing, kemudian ada substructural resonance detection. Mungkin ya kalau bapak-bapak ibu yang pernah mengikuti sertifikasi predictive maintenance ya, yaitu pasti tahu sekali ya. Kalau saya belum pernah, jadi kalau yang pernah mengikuti sertifikasi itu predictive maintenance, apalagi sampai level 2 atau 3 itu, yang hal ini pasti akan sangat paham. Jadi dari ALS ini dengan adanya kifasor, dia bisa mendeteksi spektrum dari hasil vibrasi yang ditampilkan. Jadi bisa juga jadinya bisa keluar analisanya, apakah ketika terjadi vibrasi ini, apakah si turbin ini apakah dia misalignment, apakah dia ada clearance, terjadi masalah pada bearing clearance-nya, atau terjadi looseness. Looseness ini bisa terjadi macam-macam. Kalau looseness ini bisa terjadi di casing, bisa dikasih jadi casing bearingnya atau di tempat lainnya ya. Kemudian itu di misalignment atau di clearance bearing, atau jadi masalah di pelumasan. Nah, itu dari spektrum itu bisa terlihat permasalahan apakah yang terjadi di turbin tersebut. Kemudian sekarang ini untuk TSI sendiri juga dia diintegrasi dengan remote monitoring system ya. Jadi bisa dimonitoring secara remote, bisa dimonitoring secara jauh dari sebagai untuk monitoring ya sebagai health machinery monitoring lah istilahnya seperti. Jadi kalau kita di dunia operasi bagi kita mengetahui adanya CBM ya, condition based monitoring. Jadi bisa dimonitoring secara rutin kondisi si turbin ini, apakah ada terjadi kelainan ya, jadi kelainan di sistem turbinnya. Akan lihat situ dia bisa diprediksi apakah ada suatu kejanggalan dari turbin tersebut ketika sedang beroperasi. Nah, itulah jadi salah satu sekarang ini untuk TSI sendiri untuk turbin supervising instrument sendiri sekarang sudah berkembang sampai seperti itu. Jadi dia untuk benar-benar monitoring predictive maintenance. Dan sebenarnya untuk sistem ini tidak hanya di turbin, sekarang ini pun di sistem vibration measurement system sendiri, di peralatan contohnya di BFP atau di fan juga dilengkapi seperti ini juga ya. Saya pernah juga review beberapa desain itu kifasor untuk BFP pun ada juga pernah dipasang. Jadi bisa monitoring kondisi si BFP itu, apakah dia ini vibrasinya masih oke atau dia terjadi ada masalah pada turbin tersebut. Karena pada BFP tersebut, karena bisa jadi secara sensor proximity dia oke, tapi ternyata dia misalkan sudah terjadi sesuatu kondisi yang dari spektrumnya itu dari spektrum vibrasinya dia terjadi sesuatu yang kejanggalan gitu. Biasanya kalau teman-teman dari predictive maintenance sudah hafal nih kondisi seperti itu. Ya, kemudian ini terkait flame detector selection. Ini standar untuk menggunakan flame detector berdasarkan tentu saja berdasarkan bahan bakar yang digunakan ya, seperti natural gas, heavy oil atau MFO, kemudian pulverized coal dan low NOx. Dari sini kita lihat ada tipe UV, ada IR flicker, terus optical, infrared, dan juga ada UVR. UVR itu kombinasi dari UV dan infrared. Dari sini juga pertama untuk boiler PC ya, boiler PC kan dia bahannya dia kombinasi dari untuk fuel oil dan juga coal. Nah, untuk itu dari selection ini kita lihat untuk paling bagus itu menggunakan tipe UV dan IR combination, di mana sekarang juga untuk flame detector sendiri sudah ada fitur self checkingnya. Jadi dia bisa istilahnya udah bisa pertama dia bisa self calibration, kemudian dia juga bisa
mendeteksi kalau misalkan dia ke si filternya udah kira-kira udah kurang bagus kondisinya, ya, seperti sudah ada kondisi yang failure itu dia bisa mendeteksi gitu. Kemudian ya ini berikutnya tentang aktuator. Untuk aktuator sendiri dilengkapi dengan fasilitas pemilihan range untuk disesuaikan penggunaan seperti untuk control valve atau untuk kontrol damper. Kemudian aktuator untuk kontrol dan damper dapat dibersihkan dengan salah satu sistem di pneumatik atau electrical ya. Ini seperti damper ini untuk damper fan kita bisa juga menggunakan pneumatik dan juga menggunakan sistem electric motorized atau electric aktuator gitu ya. Kemudian ada juga menggunakan sistem pneumatik. Kemudian aktuator untuk mengoperasikan power yang besar dan speed tinggi dapat menggunakan hidrolik sebagai contohnya governor valve pada turbin. Kemudian aktuator untuk mengoperasikan valve full open atau full close menggunakan penggerak motor listrik atau tipe pneumatik dengan solenoid valve. Ya ini sebenarnya hampir sama dengan yang dijelaskan di poin 2 tadi ya. Bisa menggunakan pneumatik atau electrical. Kalau pneumatik dia dilengkapi dengan solenoid valve untuk yang hanya full on atau full close. Sedangkan kalau untuk yang kontrol, ya, untuk pneumatik dia menggunakan positioner. Di mana positioner sendiri sekarang udah banyak yang canggih ya, sudah digital, bahkan beberapa tipe positioner dia sudah comply dengan hard protocol, sehingga kalau untuk kalibrasi kita nggak perlu lagi setting-setting secara mechanical di lapangan, tapi cukup menggunakan komunikator untuk mengkalibrasi si valve tersebut. Kemudian untuk kalau yang elektrik dia sudah intelligent, misalnya modulnya untuk elektrik sendiri sudah sekarang ini udah intelligent aktuator, jadi dia bisa mengetahui, bisa ada alarmnya dia kalau seandainya jadi ada masalah pada valve atau pada damper, dia akan mengasihkan alarm apakah dia overtorsi ataukah dia karena menggunakan motor dia akan mengasih indikasi kalau si motor ini overheat. Kemudian untuk operasi khususnya seperti open close secara bertingkat, umumnya menggunakan penggerak motor. Bertingkat ini maksudnya dia bukannya kontrol, tapi dia misalnya ada kondisi-kondisi tertentu dia harus buka dulu 30%, kemudian baru buka 100 itu ya, istilahnya dari kondisi bukan 0%, dia harus buka dulu sekitar 30%, kemudian baru ke 100%. Jadi untuk kondisi-kondisi ini umumnya memang menggunakan motorized, karena pada sistem elektrik aktuator motorized dia ada fiturnya untuk biasanya dari terintegrasi juga dengan DCS-nya, dia ada fitur untuk menstopkan si motor. Jadi ketika dia buka sampai 30%, si DCS akan memerintahkan perintah stop ke aktuator sehingga dia nggak langsung buka ke 100%. Nah ini makanya umumnya kalau untuk kendaraan bertingkat ini umumnya menggunakan elektrik aktuator. Nah ini yang tadi saya jelaskan juga. Kalau untuk yang modulasi, aktuator untuk modulasi ini seperti kontrol valve atau kontrol damper ya, yang bukaannya bisa diatur misalkan 25%, 50%, atau 75%. Dilengkapi dengan beberapa peralatan mendeteksi penyebab gangguan yang diperlukan untuk diambil tindakan untuk keamanan bila terjadi deteksi gangguannya aktuator. Kemudian positioner pneumatik konvensional harus dilengkapi dengan signal converter atau IP converter dari 4 sampai 20 ke pneumatik. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang ini untuk positioner yang sudah digital pun IP converter sudah include di sistem tersebut ya. Jadi bahkan beberapa positioner sekarang ini kalau mungkin yang udah pernah pakai, dia bisa mendeteksi lingkungan, bisa mendeteksi suhu lingkungannya dia. Jadi kalau misalkan si positioner itu dia berada misalkan digunakan untuk feed water atau steam, ternyata di daerah situ ternyata ada kebocoran sehingga area situ jadi panas. Nah dia bisa mendeteksi kalau ada suhunya nih Pak, suhu sebenarnya terlalu panas, sehingga dia akan mendeteksi itu, sehingga dia akan langsung men-stop si kerja si positioner dan dia memberikan alarm ke displaynya bahwa dia suhu lingkungannya nih karena ada kebocoran dia nggak bisa diproses. Jadi untuk positioner sekarang udah seperti itu ya, udah sangat canggih. Dan juga untuk kalibrasinya pun kita untuk positioner sudah auto, dan tentu saja
untuk yang digital ya. Kemudian untuk positioner sendiri, untuk tipe pneumatic positioner untuk yang tipe digital ini dia sangat sangat akurat dibandingkan pneumatic positioner yang masih sistemnya full mechanical ya. Karena dia lebih akurat sehingga dia bisa untuk mendapat akurasi flow itu bisa lebih bagus gitu. Kemudian untuk AP converter dengan akurasi plus minus 1% untuk full span dan menggunakan klasifikasi yang menggunakan minimum IP54. Kemudian setiap IP converter ini untuk IP converternya yang mungkin desain IP converter kalau yang model-model lama maksudnya IP converter dengan positioner itu terpisah ya, kecuali yang udah model baru yang sudah include. Kemudian IP converter dilengkapi dengan mini gauge air supply output. Ya, terpenting mini gauge air supply output ini untuk mengetahui pressure yang ditransfer dari inputnya udara instrumen ke positioner atau ke IP converter untuk di outputkan ke aktuator ya. Kemudian air regulator dengan filter ya, saja ini untuk menjaga kualitas udara instrumen yang masuk ke positioner ya, dengan adanya regulator dengan filter. Kemudian untuk semua aktuator dilengkapi dengan indikator posisi untuk menunjukkan posisi yang benar daripada valve atau damper, dilengkapi dengan penunjukan posisi kontrol pada local panel atau di local controller. Ini untuk feedback ya, untuk feedback position, terutama untuk yang control valve. Dan dia harus diketahui feedback positionnya bukannya berapa persen tuh, karena untuk kontrol valve atau kontrol damper ini yang sifatnya modulasi, dia biasanya umumnya dia di sistem proses DCS-nya dia close loop dengan set point yang diberikan oleh operator. Seperti contohnya untuk set point flow udara sekian ton per hour. Nah, dia dengan adanya feedback position ini dia bisa terkalkulasi juga oleh si kontrol digitnya DCS untuk sebagai pengecekan error gitu, pengecekan error dari set point tersebut. Nah, untuk control valve ini untuk feedback positionnya harus sangat penting ya, harus sangat penting untuk tentukan. Kemudian untuk feedbacknya sendiri, untuk feedback position sendiri juga sekarang tergantung dari manufaktur, sudah macam-macam tipenya. Ada yang kalau masih model lama tuh ada masih menggunakan cantilever ya, seperti besi, dan ada juga yang sudah sistem magnet yang canggih itu. Jadi dia untuk feedback position dari aktuator ke positioner itu dia sudah menggunakan sistem magnet, tidak menggunakan lagi sistem cantilever yang untuk feedback positionnya dari control valve untuk mengirimkan sinyal ke DCS. Ya, kemudian ini untuk berikutnya auxiliary command control system. Kemudian di sini engineer menentukan sistem auxiliary command apa saja yang hanya termonitor atau sekaligus dikendalikan di central control room melalui protokol komunikasi DCS. Pertama saja untuk high voltage substation ya, untuk substation umumnya kita untuk kalau di PLN sendiri monitoring, karena di substation sendiri karena udah ada substation control room-nya, sudah ada operatornya. Jadi untuk pembangkit sendiri dia cukup monitoring kondisi switchyard-nya, jalur bus mana yang si pembangkit ini masuk, untuk kondisi-kondisi di substation-nya untuk monitoring. Karena untuk kontrol sendiri sudah di-handle oleh si substation control, si substation automation system sendiri di kita umumnya bilang kita di gardu induk ya, gardu induk di substation control room. Kemudian half voltage main transformer, medium voltage. Nah, sini monitor dan kontrol juga. Jadi di sini tentu saja untuk main transformer dan juga medium voltage UAT. Sini juga teman-teman dari DCS ini dia terkoneksi ke main transformer protection dan juga UAT protection. Jadi tujuannya jadi agar protection yang bekerja pada main transformer atau unit auxiliary transformer itu termonitor juga ke DCS, sehingga apalagi ini komponen termasuk komponen level 1 ya, komponen utama dari pembangkit, jadi harus sangat-sangat diperhatikan. Oleh karena itu juga untuk main transformer ini dan UAT dia harus masukkan ke monitoring sequence event-nya si DCS. Kalau terjadi masalah dia terekam. Kemudian ada MV unit auxiliary switchgear. Ini sebagai MV unit auxiliary switchgear ini seperti switchgear
untuk sistem-sistem yang di pembangkit, motor-motor yang pembangkit. Kemudian low voltage unit auxiliary motor control center untuk MCC ya. Karena dari DCS kan untuk mengoperasikan motor dia filosofinya dia si DCS ini memberikan perintah kepada MCC untuk energize ke motor. Dan juga biasanya untuk proteksi motornya, seperti contohnya kalau MV biasanya dia menggunakan monitoring temperatur winding. Karena itu DCS ini memproteksi temperatur winding si motor. Apabila winding motornya terjadi overheat, misalkan temperaturnya terlalu tinggi, otomatis si DCS akan menerapkan si motor tersebut. Tapi kalau untuk proteksi internal motor seperti contohnya overcurrent ya, untuk overcurrent atau overload itu biasanya langsung dihandle oleh proteksi si switchgear-nya di MCC-nya sendiri. Kemudian MV unit common switchgear. Nah, ini hampir sama juga dengan LV unit common MCC. Ini hampir sama juga ya dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian power supply system DC. Nah, ini juga kita harus monitor sistem DC terkait apalagi terutama terkait baterai. Jadi kita harus tahu kondisi baterai apakah ada masalah pada sistem baterai, karena kita tahu semuanya bahwa sistem baterai di PLTU ini sangat penting karena dia membackup emergency oil pump, DC oil pump ya, untuk pengamanan pelumasan pada turbin kalau seandainya terjadi blackout. Jadi ini harus kita dimonitor secara kontinu di DCS, di operator kontrol, apakah si baterai ini kondisinya bypass atau charging. Kemudian call handling plan untuk DCS sendiri, kenapa saya monitor only, karena di call handling plan sendiri juga handling dia sudah ada kontrol untuk kontrol untuk mengontrol sistem di call handling juga handling. Tapi tidak mungkin juga seandainya mau diintegrasikan ke DCS itu juga bisa. Cuman umumnya kalau kita di PLN tetap menyediakan operator di situ untuk untuk mengoperasikan sistem call handling. Jadi dari DCS hanya supervisi untuk monitoring kondisi call handling dan juga AS handling. Kemudian ESP system sama juga dengan AS handling ya. Dia umumnya hanya untuk monitoring, karena di ESP biasanya di AS handling control room itu udah include antara kontrol AS handling dan juga untuk kontrol ESP. Kemudian untuk desalination water plan dan demineralization water plan, ini satu scope dengan water treatment plan. Di sini juga DCS hanya memonitor kondisi WTP untuk bagaimana apakah kondisi WTP standby atau sedang beroperasi. Karena untuk PLTU kan tentunya untuk make up water demand-nya tuh sangat penting, oleh karena itu perlu dimonitor dari central control room untuk mengetahui apakah kondisi tangki demand ini masih penuh, cukup, atau kurang gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada wastewater treatment plan yang untuk mengolah air buangan misalkan dari blowdown atau dari sewage water. Kemudian ada chlorination water plan, ya ini untuk monitoring ini juga. Dan biasanya untuk chlorination water plan ini dia masuk ke untuk kontrolnya atau ranahnya masuk ke water treatment juga biasanya. Kan sehingga biasanya untuk monitoring langsung juga ke klorin ini biasanya untuk di sistem water treatment sendiri untuk monitoring ke sistem chlorination water plan, ataupun dia memang sistemnya aslinya sistem kontrolnya ada sendiri juga untuk chlorination. Kemudian untuk circulation water pump ini untuk sistem pendinginan utama ya, untuk PLTU ke kondensor, dia harus saja harus sebagai kontrol untuk mengontrol circulating water pump untuk seperti untuk proteksinya circulating water pump, ataupun untuk start atau stop si circulating water pump itu sendiri. Kemudian untuk kontrol seperti sequence valve-nya, open close valve-nya pada sistem circulation water pump. Dan juga kalau ini karena misalkan contohnya ini kan untuk kalau yang PLTU air laut ya dengan sistem one stroke, dia nih apalagi kalau misalkan seandainya dengan menggunakan sistem yang source waternya dari sungai dan dia misalkan menggunakan cooling tower, nah di situ juga perlu juga kita untuk monitoring untuk
seperti dari supply air dari sungainya, dari clarifier atau dari dari sistem cooling tower sendiri. Itu juga pengaruh masuk skupnya kontrol DCS untuk cooling tower itu juga. Kemudian ada fire fighting pump. Ini sebenarnya untuk fire fighting pump juga dia bisa sekaligus untuk monitoring dan juga bisa untuk kalau memang sangat emergency ini bisa kita aktifkan juga untuk kontrol. Jadi sebenarnya untuk semua sistem ini yang tadinya hanya monitoring bisa juga difungsikan juga untuk sebagai kontrol, karena itu tergantung nanti privilege DCS-nya apakah mau disetting dia, dan juga dari sistem commonnya ini apakah dia mau desain untuk agar dari protokol komunikasi ke DCS bisa memberikan perintah untuk mengeksekusi sistem komo itu sendiri. Kemudian ada ammonia handling system, ini juga untuk thermoresto monitor dan dikontrol juga oleh DCS. Kemudian ada FGD, flue gas desulfurization, fuel L system, dan juga emergency diesel generator. Nah, ini juga harus termonitor dan terkontrol dari DCS, dari Central Control Room. Kemudian ini saya masuk ke plan control system ya. Kemudian di sini engineer menentukan desain philosophy system menggunakan desain sistem kontrol instalasi untuk memenuhi fungsi-fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama itu ya HMI, jelas Machine Interface, kemudian ada Process Interface, kemudian ada Engineering and Diagnostic Station, kemudian ada High Speed Communication System, Interface with Subsystem, kemudian Historical Data Acquisition dan Storage Device, juga ada Peripheral and Server. Peripheral ini seperti printer ya, untuk kita print historical dan juga event. Kemudian tentu saja harus dilengkapi dengan high speed communication system, karena ini berkaitan dengan kecepatan transmisi data yang harus diterima dan diolah oleh si control system di central control room. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh topologi untuk desain misalnya untuk DCS PLTU. Mungkin teman-teman yang dari PLTU pun sudah sangat common dengan desain seperti ini. Ya, dimana di sini ada panel untuk level DCS. Sini ada level untuk pengontrolan boiler, ada pengontrolan turbin dan sebagainya. Kemudian di fieldnya di sini terkait tadi command control sistemnya. Sini ada call handling system dan assembling, dan semuanya ditarik komunikasinya, datanya ke central control room agar bisa termonitor dengan DCS. Itu kita lihat di bawahnya di field itu ya, ada call handling, assembling, water treatment, dan juga wastewater treatment. Juga CHEMS ya. CHEMS ini soalnya biasanya panelnya lokasinya agak dekat dengan chimney, sehingga dia harus ditarik komunikasinya ke DCS juga. Jadi untuk stationnya ada operator station, kemudian ada DHC. DHC itu untuk sistem kontrol governor turbin. Kemudian ada PMS itu plant management system untuk monitoring seluruh overall pembangkit dan juga substation. Kemudian ada CCTV, kemudian ada historian station, ada kemudian ada substation control station monitoring, dan juga ada jam station, dan juga ada engineering station ya. Jadi engineering station itu seperti EWS itu untuk dia melihat parameter-parameter logik proses yang sedang parameter logik si pembangkit itu sendiri, terutama untuk main power plant-nya. Nah, di situ dia terhubung juga ke koneksi jaringannya sistem DCS. Ya, kemudian ini skop-skop apa saja yang dikalian melalui DCS ya. Nah, di sini DCS-nya maksud saya untuk main unitnya ya. Kalau untuk di command control-nya tuh biasanya umumnya menggunakan PLC, walaupun sekarang PLC sendiri sudah sama teknologinya dengan DCS. Yang pertama ada skopnya, ada boiler dan auxiliary system, ada defense, burner, core feeder, kemudian separator control, jam level control, subblower, drain, burner management system, FGD, SCR. Kemudian ada turbin dan auxiliary system, yaitu ada hot well condenser, feed water, kemudian
condensate system, auxiliary steam, ada LP, IP, dan HP heater. Ini tergantung dari desainnya apakah menggunakan intermediate pressure atau tidak. Ada loop oil system, loop oil turbine, kemudian control oil system, vakum, dan juga CW circulating water pump, close cooling, dan open cooling. Dan electrical system, generator, UAT, GSUT, busbar, LV switchgear, MV switchgear. Nah ini termasuk juga untuk scope yang dikontrol oleh si DCS. Juga tidak lupa compress air and dryer, compress air system untuk instrument air, service air, dan juga transport air. Jadi inilah scope-scope yang harus scope utama yang harus dikontrol dan juga dimonitor di DCS. Kemudian ini untuk balance of plan-nya. Ini ada tipe-tipe sistemnya, sistem yang harus dikontrol juga seperti water treatment, ada chlorination, terus clarifier kalau dia menggunakan misalnya menggunakan source dari air sungai, kemudian ada desalination, ada di mana desalination juga terdiri dari seawater feed pump control, MMF, atau multimedia filter, kemudian seawater reverse osmosis, kemudian chemical dosing, dan juga surface water system. Kemudian untuk demineralization, BWRO control system, di mana demineralization terdiri dari BWRO control system, mixed bed, kemudian chemical dosing, dan juga demi water transfer, dan juga biasanya dilengkapi juga dengan UV system. Kemudian wastewater treatment ya, wastewater treatment ini untuk pengolahan air buangan dari boiler ataupun dari terkait jalur-jalur pit ya, pit kalau misalkan terkontaminasi dengan minyak. Di sini diolah oleh wastewater sebelum airnya dibuang ke laut. Di sini ada aeration control system, ada sedimentation, kemudian ada chemical dosing, dan juga clarifier. Kemudian ada cold handling control system and protection. Ya, cold handling ini terdiri dari conveyor, ada dari conveyor, crusher, sipan loader, stacker reclaimer, mana respirator, telescopic chute, V-plug, dan triple bed. Jadi semua ini merupakan satu kesatuan dari sistem cold handling, di mana masing-masing peralatan sini mempunyai sistem proteksi dan juga sistem kontrolnya masing-masing yang terintegrasi dalam satu kontrol cold handling. Tapi untuk stacker reclaimer dan sipan loadernya dia mempunyai sistem kontrol sendiri, di mana dari stacker reclaimer dan sipan loader dia akan dimonitor dari cold handling control room. Kemudian ada ESP dan fly ash handling control system. Ya, ini kita untuk mengatur tegangan ESP, LV voltage, kemudian mengatur fly ash transport system dari ESP ke silo, kemudian juga monitor kondisi fly ash silo system. Nah, di fly ash silo ini juga harus kita monitor untuk berapa banyak sih fly ash yang sudah dibuang, sehingga jangan sampai silonya itu juga dia mencapai level high, karena dia hasil fly ash kan harus dibuang secara rutin. Kemudian ada ammonia handling system untuk sistem sistem SCR tadi atau SNCR. Kemudian ada fuel oil system, di mana fuel oil system dari fuel supply, dan untuk metering untuk unloading system untuk unloading sistemnya fuel oil, dan juga ada unloading system. Metering ini utamanya untuk custody, jadi untuk mengetahui berapa jumlah oli yang telah dibeli dari si market itu sendiri yang masuk ke dalam tangki ya. Dari metering ini akan terhitung akumulasi jumlah fuel oil yang masuk ke dalam tangki. Biasanya ini menggunakan transmitter. Kemudian untuk hardware sistemnya, ini untuk controller di sini ada pasti dari Depak saja controller di PCS sendiri. Di sini kita tentukan juga pertama untuk mikroprosesor, mana untuk DCS sendiri sekarang sudah sudah sampai ke teknologi 64 bit ya. 64 ini untuk hardware si DCS, jadi bukan 64 bit si komputer operator station, tapi untuk 64 bit ke hardware DCS-nya, ke controllernya. Nah, tapi sebenarnya untuk 32 bit ini saat ini masih cukup untuk digunakan. Ya, ini bedanya dengan 64 bit, ini berarti pemrosesan data akan lebih cepat.
diproses ya, di controller akan lebih cepat diproses, tentu saja berpengaruh ke kecepatan komunikasi, kecepatan kalau seandainya melakukan tuning ya dia akan lebih cepat diproses, dan juga kalau ada variabel-variabel yang set point yang dia akan lebih cepat diproses, dan tentu saja dia akan lebih banyak proses akan lebih cepat memproses data jika parameter data itu yang diolah semakin banyak dibandingkan yang 32 bit. Kemudian ada cover base is a standard G3 atau G2. Jadi ini terkait seperti bisa dibilang seperti coating si hardware DCS-nya ya. Karena terkait G2 dan G3 ini terkait ke environment. Kalau kayak seperti kita contoh untuk G3 ini, G3 ini dia biasanya digunakan untuk daerah yang tingkat korosinya tinggi dan agak susah untuk terhindarkan. Contoh, kita masang sistem di intake dan memang di situ rentan sama korosi yang sangat tinggi. Nah, perlu itu kita install dengan sistem hardware DCS dengan cover base ISA standar yang skala G3. Tapi kalau misalnya contohnya dia untuk hardware-nya dia environmentalnya bisa terkontrol, misalkan jauh dari laut atau jauh dari daerah korosi yang masuk dari yang ada AC-nya tertutup dan misalnya potensi korosinya sangat rendah di situ yang bisa terkontrol, makanya kan bisa dengan G2 aja sudah cukup untuk mengakomodir spesifikasi si hardware tersebut. Kemudian tentu saja untuk ada untuk kontrol sekarang ini harus mengakomodir dia high speed data agar pemrosesan data juga bisa lebih cepat diproses, pertama untuk terkait komunikasi data. Kemudian harus redundant. Jadi redundant ini ada satu sebagai harus standby, dan sebagai satu lagi controller sebagai si action sebagai primary. Jadi tujuan redundant ini adalah jadi filer di salah satu controller, maka si slave-nya, si backup-nya dia akan langsung membackup si controller yang fail tadi sehingga tidak jadi sehingga bisa terhindar dari trip ya, sehingga unit tersebut akan terhindar dari namanya trip. Karena kalau ketika controller ini controller ini dia sangat sangat kritikal. Dia memproses seluruh parameter yang masuk dari data-data parameter di lapangan, memproses untuk nilai value set point controller. Nah, sehingga kalau dia fail, maka pasti semua sistem kontrol, valve atau dan sebagainya set point akan bisa loss. Oleh karena itu perlunya redundant ini sebagai hot standby. Jadi ketika ada failure satu controller, controller satu lagi dia akan langsung secara otomatis membackup si proses tersebut. Kemudian non volatile processor, intermittent power supply. Jadi dia biasanya dia untuk tujuannya agar bagaimana si proses ini jika terjadi misalkan di sistem tersebut terjadi padam, tidak ada backup power, dia masih bisa menyimpan memori program pada si controller tersebut. Karena kalau tidak terbackup program logiknya, otomatis segala parameter itu akan hilang kan. Program yang terdapat pada si kontrol juga akan hilang, nah, otomatis harus download ulang ke controllernya. Dan apabila misalkan pernah melakukan tuning pun, settingan tuningnya juga akan hilang. Jadi sangat riskan sekali. Oleh karena itu ini juga diperlukan pertimbangan untuk tipe non volatile processor. Seperti contohnya pada modul kontrolnya dia misalkan menggunakan tambahan baterai di situ, sehingga jika terjadi padam pada sistemnya, backup source plan juga nggak jalan, masih ada baterai untuk mengcover memori si prosesor. Kemudian untuk kontrol sendiri juga dia sekarang ini untuk tipe DCS sudah menggunakan IP address ya, IP address karena komunikasi juga ada by Ethernet. Kemudian jangan lupa untuk kita state bahwa untuk hardware sistem ini juga menggunakan harus terdapat failure indication. Jadi kalau ada failure pada sistemnya, dia bisa mengkasihkan alarm hingga tim maintenance bisa mengecek apakah yang terjadi pada sistem kontrol tersebut jika jadi masalah. Kemudian network card juga di sini ada communication system juga
dan untuk networker sendiri juga pada DCS dia harus redundant, karena pada sistem DCS sendiri dia terhubung ke satu jaringan ya, ke topologi jaringan, jadi komunikasi antar controller, dan ini tentu saja untuk networkernya dia harus redundant, sehingga apabila satu fail komunikasi bisa di backup oleh sistem, masih bisa di backup oleh sistem komunikasi yang card yang lain ke sistem yang satunya, ke sistem yang sebagai. Kemudian networker dia harus bisa menggunakan, harus comply juga dengan dua topologi seperti star atau ring ya. Dia harus apa namanya, harus bisa menyesuaikan agar misalkan si engineer misalkan dia menggunakan tipe topologi star atau ring. Kemudian networker sendiri juga dia umumnya sekarang ini dia mempunyai IP address. Jadi si networker DC sendiri juga harus disetting IP address-nya, dan itu nanti ketika instalasi ditentukan IP address-nya, dan juga harus mempunyai failure indication. Failure indication ini sama seperti control tadi, jika ada masalah pada network card-nya dia harus memberikan informasi kalau memang dia ada failure pada sistem si network card tersebut. Kemudian ini untuk I/O modulnya. Modul ini saya terkait dari analog dan digital ya. Analog ada 420 mA signal, kemudian ada analog sinyal yang terima dari RTD atau thermocouple, juga voltage ini biasanya terima umumnya dari LVDT ya, LVDT-nya governor. Kemudian ada digital I/O untuk menerima sinyal DC voltage untuk input DC, misalkan tadi menggunakan aktuator menggunakan limit switch, ya dia akan mengirimkan sinyal open close pada dengan tegangan DC melalui ke digital I/O-nya DCS. Kemudian individual isolator, terkait isolator sistem di I/O-nya supaya mencegah adanya tahanan antara isolasi kabel dan juga pada pengaman sebagai modul I/O-nya juga. Kemudian redundant power supply, tentu saja pada I/O modul harus juga menggunakan redundant power supply agar bisa tercegah jadi full failure. Kemudian misalnya ada I/O modul juga terdapat juga interposing relay dan juga AC output modul. Dimana AC output modul ini harus terpisah kabinnya dengan DC input atau output modul, DC input atau output, karena biasanya kalau I/O modul yang AC output modul ini biasanya dia digunakan untuk sistem untuk mengenergize MCC atau switchgear ya, karena dia misalnya umum juga menggunakan interposing relay, sehingga dia harus panelnya juga si terminal I/O-nya terpisah agar kalau terjadi short pada sistem AC tersebut tidak mempengaruhi sistem I/O yang DC. Kemudian untuk power supply juga dia harus redundant, tujuannya agar bagaimana jika jadi failure pada satu power supply, maka power supply yang sebagai redundant, sebagai backup, dia masih bisa membackup sistem satu sistem di panel kabinet DCS tersebut. Kemudian pada power supply juga ada tipenya modular ataupun dia bisa ada juga yang menggunakan tipe busbar untuk power distribution-nya. Kemudian sequence of event ya, kita ketahui semua sequence of event ini untuk merekam semua semua proses yang terjadi di sistem DCS tersebut ya, terutama yang critical untuk menyimpan alarm, event ataupun trending data. Nah, misalnya di beberapa DCS ada yang untuk hardware-nya untuk hardware sequence of event-nya sebagian ada yang terpisah, tapi ada juga yang kadang dia sudah include ke satu sistem tersebut sehingga tidak perlu kartu tambahan lagi. Kemudian ada GPS system. Di sini tujuannya agar untuk menyelaraskan waktu di sistem kita ke sistem GPS, karena agar kalau terjadi gangguan kita benar-benar akurat. Misalkan terjadi gangguan sistem atau terjadi blackout, kita bisa mengetahui secara historical, secara akurat pada kejadian jam berapa, detik berapa ini kita terjadi gangguan. Nah, kemudian ini untuk operator di stasiun desainnya ada HMI, video itu video display unit ya, terus ada tampilan-tampilan overview-nya.
Kemudian ada SEO recorder, trending, proses parameter, ya ini mungkin sudah umum ya. Kalau proses testing jadi tampilan overview DCS-nya di situ. Ada set point juga, ada faceplate, kemudian ada tampilan alarm, trend display. Jadi di proses testing juga kita harus dapat mengakses data historical seperti trend data atau alarm itu harus dapat diakses juga oleh operator. Kemudian parameter logging operator, report juga itu harus bisa diakses oleh operator. Kemudian engineering station and diagnostic ini umumnya engineering workstation ya, umumnya tersebut. Ini intinya sebagai sistem untuk melihat logik yang terdapat pada sistem DCS itu. Dan untuk engineering station ini dia harus mengakomodir kalau seandainya kita mau rekonfigurasi si DCS, misalkan mau ada parameter yang kita tuning ataupun mau ada variabel yang mau kita rubah tanpa dia harus offline, jadi harus online, bisa online kita rubah parameter itu bisanya, tapi nggak semua parameter bisa seperti itu. Biasanya ada parameter-parameter yang harus dikunci yang memang nggak boleh dirubah. Nah itu biasanya yang kritikal. Kalau beberapa parameter lain kadang seperti gunanya itu biasanya untuk misalkan untuk pengetesan ya, untuk simulasi pengetesan ketika misalkan lagi pemeliharaan. Nah itu ada parameter-parameter yang harus di force di engineering station, tujuannya untuk simulasi apakah simulasi proteksi atau apa. Jadi di situ bisa dilakukan simulasi pada saat unitnya lagi pemeliharaan. Kemudian configuration juga dia harus, dan juga terkait ke hardware DCS-nya, bagaimana bahwa si DCS-nya juga harus mampu ketika ada si engineer instrumen ini mau melakukan perubahan program, dia harus bisa mampu ketika si engineer mau upload programnya ke si DCS, dia harus bisa bisa melaksanakan itu secara online. Jadi misalkan unit lagi operasi tanpa harus stop si controller, dia harus bisa ketika terjadi perubahan parameter yang harus di-download, perubahan logik yang harus di-download, tanpa harus stop si DCS-nya harus mampu dia merubah ketika kita mau input program tersebut yang udah kita rubah, harus bisa dilakukan secara online tanpa si controller ini harus stop. Karena itulah fungsinya dengan adanya redundant controller, sehingga biasanya ketika adanya redundant controller ini, satu controller sebagai backup untuk supaya jalan ketika backup unit, dan satu controller lagi sebagai standby yang untuk misalnya dari engineering station kita ada perubahan logik, kemudian kita injek ke DCS. Nah dari controller yang standby inilah yang kita input, kemudian dia akan hot swap langsung dan akan langsung secara otomatis akan synchronize, sehingga program yang udah dirubah tadi bisa langsung masuk ke sistemnya si DCS tersebut tanpa harus men-stop si controller, tanpa harus offline. Kemudian untuk supervisory plan management system, di sini ada graphical display structure, meliputi overhaul balance ya. Ini terkait kalkulasi performanya si pembangkit ya, seperti boiler performance, step turbine performance, terus pemakaian bahan bakar, fuel consumption, kemudian bisa juga monitoring terkait performance emisi, kemudian air heater, dan juga bisa juga melihat parameter performance-nya dari sistemnya balance on plant seperti water treatment ataupun coal handling. Ini contoh untuk historical ya, mohon maaf sebelumnya ini agak buram. Jadi di sini kita lihat misalnya dia ada data-data misalkan dari historical data pembangkit operasi, misalnya jam sekian ada kejadian apa, kemudian jam sekian operator misalkan telah mengeksekusi pompa apa gitu. Jadi dari historical ini dia langsung terrecord ke sistem, sehingga nanti bisa dilihat ke data log historicalnya apa saja yang telah dilakukan operator. Dan juga nanti ini di backup sistem data ini akan dibuat dalam sistem, biasanya untuk DBC Stream punya sistem database sendiri, hingga nanti sistem database itu akan di-record dalam file database, dan itu bisa dilihat, dan suatu saat
data tersebut bisa kita lihat, bisa kita panggil kembali, misalnya kejadian 2 bulan yang lalu, kalau kita backup, misalkan ada masalah, kita bisa lihat lagi kembali ke data historicalnya ke saat sekarang. Ya, ini terkait fungsional control, ada pertama dari unit load demand. Ya, gimana unit load demand ini khususnya integrasi boiler dengan turbin, kemudian kapabilitas operator dalam memilih load demand atau dipilih oleh load dispatching center dalam operasi, kemudian dilengkapi input untuk menentukan membangkitkan megawatt unit load operasi di dalam operasi unit coordinate control oleh operator. Kemudian kapasitas load limiter yang dikaitkan dari condenser pressure, kapasitas ID fan, kapasitas FD fan, cold feeder, multiprice dan posisi governor setter. Kemudian kapabilitas dalam setting speed dan kapabilitas pada beberapa mode operasi seperti boiler follow, turbine follow, dan coordinated mode. Ini salah satu fungsional control. Sebenarnya fungsional control kalau dijelaskan lagi akan banyak. Yang ini saya menjelaskan yang intinya aja terkait misalnya unit load demand. Kemudian untuk unit load runback, kemudian dalam menentukan runback ini ditentukan dari jumlah dan kapasitas peralatan. Contohnya boiler feed water pump. 3 kali 50, misalkan dia desain 3 kali 50%, otomatis biasanya dia beroperasi dengan 2 operasi, 1 tank standby, sehingga dia bisa jadi runback apabila hanya 1 pompa yang beroperasi, dan juga misalkan ketika kondisi tertentu ada failure pada 1 pompa dan 1 pompa lagi tidak standby, sehingga hanya 1 boiler feed water pump yang beroperasi, otomatis langsung akan terjadi runback. Jadi beban ini pun akan langsung turun sesuai dengan kapasitasnya si boiler tersebut, juga kapasitas dari feed waternya. Kemudian circulating water pump. Di sini circulating water pump ini terkait dengan nanti vakum ya, vakum di kondensor. Kalau seandainya kita didesain 2 kali 50%, otomatis dengan kalau jika terjadi gangguan pada 1 CW pump, maka akan pengaruh ke vakum. Otomatis bisa akan terjadi runback dengan proses turun beban, karena kalau dengan dipertahankan beban yang full, kondisi yang maksimal, maka vakumnya bisa drop, karena kan misalkan jadi dengan adanya failure pada CW pump, maka hanya beroperasi 1 pompa CW pump jika seandainya 2 kali 50%. Kemudian juga pada fan, DPA, FD, dan ID fan, dan juga pada cold feeder and milk pulverize. Ini yang terkait load frequency control-nya, dan juga untuk load control untuk automatic generation control. Di sini untuk automatic generation control ini di mana dispatcher bisa memberikan demand kepada pembangkit untuk sesuai set point berapa beban yang diinginkan. Jadi untuk salah satu contoh BOP-nya, BOP fungsional seperti di call handling, kemudian ini di water treatment system, yang mungkin udah teman-teman sebagian dapat umum ya untuk sistem seperti ini. Dan ini terakhir untuk terkait substation control station. Untuk station control station ini pertama kita harus tahu jumlah B yang akan masuk ke area pembangkit tersebut. Ya, contohnya misalnya ada 5B atau 3B. Dan juga misalnya dalam perencanaan awal itu kita harus berkoordinasi dengan tim electrical, apakah dari perencanaan ke depannya akan ada extension bay yang akan masuk di area pembangkit tersebut. Karena nanti tuh seperti yang saya kotakin merah ini terkait nanti ke bus protectionnya, karena bus protection ini nantinya dia bergantung kepada jumlah kapasitas maksimum jumlah B yang akan masuk di area tersebut. Jadi kalau seandainya ternyata dalam perencanaan ke depannya akan banyak B yang masuk di area tersebut, makanya dari awal desain harus kita tentukan untuk bus protection-nya kita tentukan dia mengakomodir jumlah B yang akan masuk di area tersebut. Dan kalau seandainya kita misalnya ada desain di substation-nya mau nambah pembangkit, nah kita tidak perlu lagi membuat sistem control dash yang saya tampilkan ini. Mungkin hanya perlu menambahkan misalnya dari pembangkit tersebut hanya masuk dari 2B, berarti dia hanya perlu menambahkan 2 panel untuk panel kontrol untuk trafo B-nya. Jadi kalau ini misalnya kalau desain yang saya tampilkan ini misalkan untuk 1 pembangkit baru
di mana di sini kita lihat ada 5B yang masuk ke area switchyard-nya. Oleh karena itu untuk desain substation itu juga perlu perencanaan juga yang perlu kita koordinasi dengan tim dari teman-teman electrical. Kira-kira apakah perencanaan kedepannya akan butuh berapa extension B yang akan masuk ke dalam area tersebut, karena ini berpengaruh kepada desain awalnya si substation control stationnya. Ya, ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang jelas karena juga kepanjangan. Ya, terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Tubagus Alfiananda. Lumayan panjang nih Pak ceritanya nih. Langsung pertanyaan nih, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Pertama dari Pak Indro Yulianto itu menanyakan tentang transmitter FF, condition feedback ya. Sudah diaplikasikan di PLN mana dan untuk aplikasi sistem apa itu Pak? Jadi gini Pak, kalau field bus ini sih sebenarnya kan dia untuk integrasi, jadi dari beberapa field instrumen dia diintegrasi ke satu modul baru dikirimkan ke DCS. Nah, kalau selama ini sih di PLN sendiri kita belum pernah mengaplikasikan ya, belum pernah melihat itu untuk PLN sendiri untuk memakai Flux, karena yang dikhawatirkan itu kalau terjadi failure di komunikasinya maka dia akan mempengaruhi ke seluruh bahkan mempengaruhi ke banyak field instrumen yang lain gitu. Jadi kalau dengan protokol hard kan dia tetap hanya hardwire, masing-masing peralatan secara hardwire diinterfacekan ke DCS. Jadi kalau seandainya ada satu jalur misalkan kabelnya failure, dia nggak akan pengaruhi yang lain. Tapi kalau dengan financial field bus, dia beberapa komponen field instrumen jadi satu sistem, kemudian baru terkirim ke DCS. Kalau seandainya ada satu sistem itu yang failure, bisa mengakibatkan selain grup sistemnya itu failure, bisa mengakibatkan jadi semua peralatan instrumen juga nggak bekerja gitu Pak. Jadi mungkin ya itu salah satu pertimbangan juga sih. Dari kita juga belum pernah kita untuk menggunakan untuk finishing field. Kalau yang setahu saya, tapi saya nggak tahu kalau ternyata ada improvement lain dari pembangkit lain itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hasan Satikun. Pertanyaan pertama, untuk pembangunan PLTU ini PLN menentukan studi lingkungan yang cocok di lingkungan sekitar atau tergantung dari vendor atau konsultan yang akan membangunnya? Berapa persen keterlibatan engineering PLN? Ini pertanyaan nomor 1. Dijawab aja dulu Pak, nanti ada 2 pertanyaan. Baik Pak, jadi kalau terkait lingkungan Pak ya? Ya. Baik, jadi sebenarnya kan kalau terkait bangunan pembangkit ini pas kita pertama ngacuin dari RUPTL Pak ya. Dari RUPTL, dari situ kemudian ada penugasan dari pusat. Pertama justru pasti yang paling penting itu dari feasibility studinya. Kemudian nanti dari unit PLN yang lain akan mengakomodir lingkungan, mencari lingkungannya. Dari situlah, dari lingkungan yang ditentukan itu nantinya kita melakukan studi kelayakan. Jadi apakah lingkungannya juga terkait, kalau misalnya ternyata memang areanya daerah yang misalkan banyak satwa yang dilindungi, ya itu berarti nggak boleh di situ gitu Pak. Dan juga terkait supply source untuk airnya gitu. Karena kan misalkan ditentukan, karena di situ ada studi-studi yang lain, seperti contohnya kalau misalkan dia ditentukan daerah yang dekat sungai, perlu juga dilihat secara lingkungan apakah debit sungainya itu konstan gitu Pak. Karena kalau PLTU ini kan pasti butuh kapasitas airnya banyak gitu. Nah, itu perlu juga dari segi lingkungannya dilihat. Kemudian juga dari itu sih, kalau dari segi lokasi pasti Pak dicek secara site-nya juga apakah dia bisa itu. Kemudian kalau dari segi lingkungan emisi, ya kita mensimulasikan untuk kalkulasi emisinya berdasarkan data-data bahan bakarnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, ini tentang banyak sekali tadi peralatan-peralatan di pembangkit ini. Apakah PLN sudah punya SOP untuk kalibrasi alat-alat kontrol tersebut dan jadwal yang ditentukan? Kalau untuk
SOP udah Pak. Jadi biasanya jadi teman-teman jadi di PLN ini sudah ada namanya tim SPLN, standar PLN ya. Standar PLN jadi udah dibuat standar-standar untuk terkait kalibrasi. Kemudian beberapa teman-teman pembangkit yang dioperasi itu mereka sudah dilakukan sertifikasi untuk kalibrasi. Jadinya supaya untuk terkait keabsahan untuk melakukan kalibrasi tersebut. Kemudian kalau terkait periodenya, biasanya memang tergantung kalau yang memang yang rutin dia akan tergantung terkait jadwal maintenance-nya Pak, terkait outage-nya. Kalau misal ada juga kan beberapa peralatan yang nggak bisa kita kalibrasi ketika dia operasi gitu, dia harus stop dulu pembangkitnya baru dikalibrasi. Nah, jadi kadang jadwalnya harus mengikuti berdasarkan jadwal pemeliharaan si pembangkitnya tersebut. Seperti itu kira-kira Pak. Berikutnya pertanyaan dari Pak Slamet Mulyanto dari Dinas ESDM Jabar ini Pak. Mohon izin bertanya, presentasi yang sangat menarik Pak Tubagus. Di Jabar ada 3 buah PLTU, Indramayu, Cirebon, dan Pelabuhan Ratu. Nah, dengan kapasitas keseluruhan 2.700-an ya mungkin ya, 2.700 mega. Nah, bagaimana kebijakan PLN ke depan dalam upaya pengembangan EBT? Ini agak menyimpang dari yang dibahas ini. Kaitannya sama EBT, mengingat PLTU ini masih menggunakan batu bara dan dampak lingkungan cukup tinggi, gitu Pak. Ini dari Pak Dinas SDM ini Pak. Ya, jadi kalau terkait apa namanya Pak, itulah terkait kebijakan lingkungan kan memang sekarang ya terkait terutama emisi ya. Oleh karena itu makanya sekarang beberapa pembangkit untuk menurunkan emisi itu memasang itu tadi yang telah saya jelaskan untuk masang sistem SCR dan juga FGD untuk menurunkan nilai SOX dan juga NOx-nya. Kalau terkait bauran energi terbarukan dari sini juga dari PLN sendiri juga sekarang kita lagi menggerakkan program menggerakkan program co-firing Pak, biomas. Jadi beberapa PLTU batubara juga di mixing dengan biomas. Ini lagi masih tahap proses Pak ya, belum ini. Juga kalau terkait ada beberapa pembangkit juga seperti yang sudah menggunakan sudah mulai menggalakkan banyak solar cell seperti di PJB Pak. Di PJB di PLTU Cipta itu kan dia memasang banyak solar cell di situ sehingga itu juga salah satu upaya PLN juga untuk mendukung energi terbarukan itu Pak. Kira-kira seperti itu. Berikutnya Pak, ini dari Pak Fajar Trapsilo. Apakah ada selection table untuk memilih tipe instrumen pressure, flow level, temperature yang tepat? Kalau selection table sebenarnya tidak ada yang baku Pak, karena kita pertama tergantung dari itu fluid yang kita ukur, karena kan pertama fluid yang terukur itu biasanya sih yang jelas kalau udah sebenarnya kalau di pembangkit itu kan nggak terlalu banyak ini ya fluidanya yang tipenya berbeda, paling hanya pertama air laut, air dingin dan juga oli gitu. Untuk saat ini sih saya juga untuk bakunya selection table itu saya juga belum pernah dapat untuk acuannya. Ya biasanya tergantung proses data yang kita dapat nantinya Pak, dan juga tergantung kalau terkait range nilai, karena tergantung kapasitas pembangkitnya juga, tapi kalau yang tadi saya ceritakan tadi kita intinya ada standarnya harus tergantung fluida yang kita ukur itu. Jadi situ kan kita bisa ngacu ke ASME, material apa yang cocok untuk mengukur si fluida tersebut, kira-kira seperti itu Pak. Dari Pak Faisal, berapa lama jangka waktu maksimum yang dapat tersimpan di historical? Apa pertimbangan pemilihan jangka waktu tersebut? Kalau historical ini umumnya rata-rata banyak biasanya sebulan atau 2 bulan. Jadi tentu saja setelah 1-2 bulan ini si storage sistemnya dia
kalau harus kita backup ke apa namanya dia juga bahkan ada sampai 6 bulan juga. Jadi setelah 6 bulan ini harus kita backup keluar dari servernya. Biasanya juga kalau untuk apa namanya, kalau untuk itu tergantung, kalau standar itu misalnya tergantung bawaan dari manufaktur ya Pak, manufaktur dari si DCS sendiri. Kemudian jumlah data yang di backup juga, dan itu nanti biasanya sih rata-rata bisa backup sampai waktu 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan harus kita simpan di storage eksternal. Tujuan nanti berikutnya dia akan merewrite lagi, merefresh data baru lagi, data yang kemarin bisa otomatis dihilangkan sama dia untuk merewrite ke apa, untuk merewrite data yang historical yang baru lagi gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Berikutnya dari Pak Dasrianto, kapan dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen pada sistem PLTU serta instrumen pendukung pemeliharaan apa saja yang menjadi prioritas di sistem tersebut? Baik, jadi kalau untuk pemeliharaan ya, kalau untuk yang main unitnya seperti boiler atau sistem turbin, yaitu tadi yang saya jelaskan juga berdasarkan waktu jadwal pemeliharaan si pembangkit. Akan tapi kalau misalnya untuk sistem balance of plant yang beroperasinya secara intermittent, mungkin bisa tanpa menunggu harus waktu pemeliharaan. Seperti contohnya misalnya WTP. WTP misalnya diisi untuk sensor, misalkan di SWRO itu kan dia ada parameter untuk TDS ya, total dissolved solidnya atau pH-nya. Nah, di situ dia misalnya kalau si SWRO dia ada desain untuk 2x100, yang satu standby, ya itu bisa kita tanpa menunggu pemeliharaan unit bisa kita kalibrasi selama sambil si pembangkit itu jalan, karena biasanya untuk water treatment itu dia operasinya dia intermittent, jadi nggak continuous selalu operasi. Ketika produk demin waternya penuh, dia bisa langsung stop standby si WTP, dan itu bisa kita lakukan kalibrasi. Tapi kalau untuk komponen utama di pembangkit seperti di boiler dan apa turbin, itu bergantung pada jadwal pemeliharaan si pembangkit itu sendiri gitu Pak. Nah, seperti itu. Berikutnya dari Pak Lukman, bisa dijelaskan tentang AGC dan LFC? Tadi belum jelas. Ya kalau LFC itu yang umum ya Pak. Jadi kita kontrol apa kontrol, jadi cover sistem generator kontrol apa kontrol bin itu dan juga generator dia terkait pada load frekuensi kontrol. Jadi mengatur apa berdasarkan frekuensi si di grid sendiri. Jadi kalau terjadi apa namanya frekuensinya ada, aku pernah tahu kan ada namanya speed drop ya. Nah, jadi speed drop itu juga berpengaruh kepada frekuensi di grid di sistem kita. Jadi disitulah nanti fungsinya governor untuk mengatur putaran generator agar menstabilkan si frekuensinya. Kemudian jadi si apa depin itu juga terhubung ke dispatcher juga agar mengatur agar pembebanan di sistem juga apa namanya dia agar si frekuensi di sistem itu tetap terjaga. Kemudian kalau AGC sendiri dia sistemnya dia jadi dari dispatcher dia bisa menentukan langsung set point demand-nya si pembangkit itu sendiri. Jadi misalnya ada pembangkit PLTO atau PLTG, dia bisa secara langsung dari interface dari load dispatcher, dia bisa misalkan pembangkit PLTO ini disetting 80 MW, si PLTG 30 seperti itu. Jadi bisa otomatis si pembangkit ini akan langsung secara otomatis mengikuti permintaannya dari set point dari dispatcher Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Berikutnya pertanyaan juga Pak Budi. Sumber air untuk boiler diambil dari mana dan bagaimana spek boiler feed water setelah lewat di aerator? Kalau sumber air itu tergantung lokasi. Pertama, kalau PLTU ini rata-rata hampir kebanyakan lokasi di pinggir laut, otomatis suplai air dari air laut. Kemudian air laut tersebut kan diolah di water treatment system ya, dengan menggunakan teknologi reverse osmosis dan juga dibantu dengan chemical dosing. Dan dari situ dia apa namanya jadilah air demineralization untuk digunakan sebagai air kondensat gitu. Kemudian dia apa yang boiler feed water apa Pak? Saya lupa. Apa Pak?
Di mute itu Pak ya, Pak Edi. Ya, spesifikasi boiler feed water setelah lewat di aerator. Oh, untuk kualitas airnya ya. Ya, Itu kualitas dan air. itu kualitas terkait ya mungkin misalnya impurities ya, impuritinya kualitas air itu. Nah, itu mengacu terhadap ini apa standarisasi si boiler itu sendiri gitu Pak. Misalnya tiap-tiap manufaktur boiler dia punya standar minimal sekian itu. Dan itu untuk biasanya sih memang hampir sama lah, tapi biasanya kalau untuk nilainya saya nggak hafal. Kemudian tapi terkait biasanya akan berbeda terkait dari tipe boilernya, misalnya antara subcritical, supercritical dan ultra supercritical itu pasti akan beda tuh Pak terkait impurities airnya, untuk kualitas airnya. Nah, dibedakannya mungkin dari situ, yang terkait sangat beda mungkin dari situlah kira-kira Pak. Kalau temperatur dan tekanannya berapa Pak? Oh, temperatur dan tekanan. Ya itu Pak, sama Pak. Jadi terkait temperatur dan tekanan itu dia berdasarkan tipe boiler yang digunakan, apakah dia subcritical, supercritical atau ultra supercritical, karena nanti mengaruh ke steam propertiesnya ya. Kalau misalnya contohnya subcritical aja, misalnya dia sekitar main steam pressure, untuk main steam pressure yang dihasilkan sekitar 500 sekitar bisa sampai 100 bar untuk subcritical. Tapi seiring waktu juga sekarang bertambah untuk teknologi untuk manufaktur boiler untuk mengejar efisiensi, dia menaikkan untuk steam propertiesnya, misalkan menjadi 500 steam pressure-nya bisa mencapai sampai 120 bar dengan temperatur 540 derajat Celcius. Dan itu nantinya terkait desain ini pasti nanti si turbin harus mengikuti steam properties yang dihasilkan dari boiler tersebut Pak. Jadi kalau misalkan boilernya main high pressure, si turbin juga harus mengikuti high pressure-nya, karena dia harus saling sinkron antara si boiler sama turbin untuk terkait steam properties-nya gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah superheated Pak ya? Ya pasti superheated Pak. Cuman sekarang kan teknologi boiler kan berkembang. Jadi yang tadinya misalnya yang lama misalnya superheaternya hanya 2 stage. Nah sekarang yang sekarang ini yang subcritical, sama-sama subcritical, tapi dia bisa sampai final superheaternya bisa sampai 3 gitu. Ada juga dengan ada boiler misalkan dengan kapasitas sama, dengan misalkan 100 sama-sama 100 MW, tapi yang boiler yang satu yang teknologi lama dia belum ada reheat, tapi yang sekarang ini dia udah ada boiler yang udah reheat dan turbinnya pun udah ada reheat sistemnya. Sementara untuk yang desain yang lama pun dia belum ada reheat untuk turbinnya, dan juga untuk boilernya yang sekarang udah ada untuk kapasitas untuk subcritical dia udah bisa reheat, dan juga turbinnya juga udah reheat, dan juga dia udah bisa main pressure yang lebih tinggi gitu dari yang sebelumnya untuk mengejar efisiensi. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Pertanyaan masih sangat banyak ya, ini gimana nih? Pertanyaan Pak Glenny Manginda tadi sama dengan Pak Slamet Mulyanto. Nih kita lanjut lagi Pak Andra. Kalau untuk komunikasi yang baik, sebaiknya jenisnya apa Pak? Profibus, Filbus, dan lain-lain. Mohon share-nya Pak. Jadi kalau protokol komunikasi kan tadi kita ngacu ke IEC ya, 60 berapa tadi saya lupa. Kalau protokol sebenarnya Profibus ya sama baik ya. Kalau untuk Filbus tadi yang saya jelaskan dia untuk lebih ke ini ke protokol untuk ke sistem ke instrumen ya. Tapi kalau untuk Profibus itu atau Modbus itu misalnya penggunanya lebih antar ke controller, misalnya antara sistem DCS main unit ke WTP. Nah itu udah umumnya digunakan sekarang untuk Profibus untuk komunikasi jarak jauh ya, karena biasanya dia harus menggunakan fiber optik, dan juga untuk desain misalkan membutuhkan remote I/O ini tujuannya dia harus ada panel yang lokasinya jauh, karena kalau misalkan dengan
hardwire, dia loss signalnya akan banyak. Kalau karena itu diperlukan panel kontrol yang jauh, sehingga diperlukan remote I/O di lokasi tersebut, sehingga dia membutuhkan protokol Profibus untuk mengakomodir komunikasi tersebut. Dan itu udah standar, udah banyak umum digunakan untuk Profibus untuk komunikasi jarak jauh gitu Pak. Dan untuk optiknya bisa tergantung digunakan, kalau mungkin kan bisa nggak terlalu jauh yang nyampe 1 km, ya bisa digantikan, bisa menggunakan optical multimode ya. Sedangkan kalau optical single mode itu kan yang untuk jaraknya sangat jauh. Nah, kalau untuk pembangkit PLTA itu juga banyak menggunakan, karena PLTA misalnya dia elevasinya bertingkat ya. Ada antara PLTA 1 dengan PLTA 2, beda elevasi, dan dia harus saling komunikasi terkait dan telemetrinya juga. Nah, itu biasanya menggunakan optical fiber optik, juga dengan seperti sama kayak substation juga sama juga bisa menggunakan protokol Profibus juga yang menggunakan dengan yang diakomodir nantinya dikonvert ke fiber optik. Ya kalau sama itu tergantung nih Pak, biasanya kecepatan data ya, artinya kecepatan datanya, dan biasanya tentu saja dengan comply-nya si manufaktur DCS tersebut. Tapi untuk Profibus atau Modbus itu sudah rata-rata sudah comply semua ke manufaktur DCS atau PLC gitu Pak. Pertanyaan masih banyak, ini gimana ya solusinya? Iya, saya masih di kantor ini saya Pak. Oh, masih di kantor. Ini Iya. tergantung apakah gitu kan, mau dijawab di sini semua atau enggak ya? Ini kalau dijawab ini bisa 6:30 lebih ini. Jadi PR aja dulu mungkin Pak. Oh, jadi PR aja ya mungkin Ya, ya. baik, Pak. Sudah maghrib di Jogja ini. Hah? Sudah maghrib di Jogja. Oh, udah Iya, maghrib. di sini juga ada maghrib juga Pak. Ya, ini mohon maaf ya, ini karena waktunya sudah jam 18, kita terpaksa akhiri sampai di sini. Kita nanti mohon bantuan Pak Tubagus Alfiananda ini untuk menyelesaikan pertanyaannya. Mohon maaf ya, jadi PR ya Pak. Iya Pak, siapa? Oke, ini jadi PR. Ini, terima kasih Ibu Bapak sekalian atas kehadirannya di acara ini. Kita sebelum kita akhiri ya, kita foto bersama dulu nih, mohon videonya diaktifkan. Ini masih ada berapa orang? 157 ini. Tadi ada 212 nih maksimalnya itu. Pak Irsyad masih bisa ngambil gambar ya Pak Irsyad? Ya kita rekam aja lah di sini. Ini ada 7 halaman nih. Ya, dipoto aja Pak, dipoto aja. Oh, dipoto aja. Iya Pak Edi. Oke. Satu. udah pulang Pak. Ya, ini 2. Ini Pak Ahmad Kurtobi ini. Mohon maaf yang ketinggalan lain kali ya berarti ya. 3. Ini Pak Yaya Suryana, gimana kabarnya? Ini 4. Baik Pak, baik, terima kasih. Halaman 5, ini masih halaman 6, halaman 7. Ya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi pada Pak Tubagus Alfiananda yang sudah dengan semangat nih menyampaikan bahan presentasi dan pertanyaan sangat banyak sekali nih Pak, sampai kewalahan ini. Mohon nanti dibantu untuk jawabannya, kita sampaikan nanti lewat email. Terima kasih sekali lagi pada Ibu dan Bapak sekalian. Pak Yodiansyah, terima kasih tadi menyampaikan testimoninya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi minggu depan hari Selasa dan Rabu lagi.
Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Tubagus dan terima kasih segenap panitia. Terima kasih Pak Panitia. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih. Pak Wahidin, makasih. Sama-sama Pak Edi. Ya, Pak Saya pamit Wahidin. Pak. Sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, ya. Pak. Mari saya pamit Pak. Ya, mari Pak. Terima kasih sharing ilmunya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak, mau live dulu. Oh ya, silakan. Izin live Pak Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih. Mas Dasrianto. Apakah sebentar dapat sertifikat? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Masih Pak, izin live Pak. Terima kasih Ya, sharing terima kasih ilmunya. kembali. Terima kasih Pak Winardi. Izin live Pak Edi. Oh ya, silakan. Ya. Silakan Pak. Pak Edi, terima kasih. Ya, makasih. Makasih kembali. Ya. Wah, ini masih banyak sekali nih sampai terakhir. Pak Edi capek ya. Oh, mohon maaf, sampai ketemu lagi ya. Kita akhiri sampai di sini. Saja tidak berakhir-berakhir. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, oke, Selamat makasih. malam. Ya, makasih. Mari-mari sampai